Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji syukur sudah sepantasnya kita kan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah dicurahkannya kepada kita semua, nikmat yang sungguh kita tidak dapat menghitungnya karena saking banyak. Dan hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga malam ini kita bisa berkumpul kembali, bersilaturahmi kembali lewat media Zoom dalam rangka kajian 2 pekanan IPB 25. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan insya Allah syafaatnya sampai kepada kita semua yang insya Allah istiqomah pada jalan Islam ini hingga hari akhir nanti. Amin. Alhamdulillah, seperti yang diinformasikan di dalam undangan di grup IPB 25, hari ini Ustadz Denny Herawan sudah bergabung bersama kita semua untuk memberikan kajiannya ya. Semoga Kang Denny selalu sehat walafiat. Juga tentunya teman-teman semua insya Allah dalam keadaan sehat semua. Buat teman-teman yang mungkin hari ini dan kerabat saudara kita dalam keadaan sakit, semoga segera Allah angkat sakitnya, dan yang mungkin sedang dalam ada urusan, semoga Allah mudahkan urusannya. Baik, kita akan segera mulai kajian ini, namun sebelum kita mulai, perkenankan saya berbagi informasi nih tentang Kang Denny Herawan, teman kita waktu di IPB 25 ya. Kang Denny dulu ya 25 ya. 8 berapa kita masuk ya? 8889. 8889, kemudian 9192 masuk kemudian masuk MP 9192, Ketua Himateta ya, Himpunan Mahasiswa Keteknikan Pertanian. Dan Kang Denny ini dulu di kelompok berapa Kang? 12 ya Kang ya? Kelompok 9. Kelompok 8. Kelompok 9. 9 ya? Iya, Kak. Oke, baik. Jadi nama lengkap Denny Herawan, lahir di Bandung 1 September 1969 dan saat ini tinggal di Bandung. Keluarga 1 istri, 3 anak, dan Masya Allah, Alhamdulillah sudah 3 cucu ya Kang Denny ya? Alhamdulillah. 3 cucu, nanti Kang Denny cerita deh tentang cucunya ya. Mungkin nama Aki Baim itu dari nama cucu ya Kang ya? Cucu yang pertama, Cucu pertama. Ibrahim. Oke, baik. Ya. Jadi Kang Denny ini dia pendidikan terakhir Fateta di MP, pasca panen, lulus tahun 1992. Nah ini nih bimbingan Pak Hadi. Daniel nih katanya pembawa materinya katanya kayak insinyur gitu ya, terus saya pakai STP. Bedanya di situ karena Kang ini tahun 92 masih bisa pakai insinyur gitu ya, kalau saya 93 lulusnya jadi waktu itu sudah STP karena teknologi pertanian gitu. Dan kemudian informasi yang lainnya, pernah bekerja sebelumnya di Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil ya, Kang Denny selama 3 tahun, kemudian pindah ke bank asing, Masya Allah sama 20-an tahun gitu ya, 20-an tahun. Kemudian saat ini Kang Denny ini Masya Allah, jadi saat ini melayani umat yang Kang Denny ya. Di sini disebutnya Kang Denny sebagai Marbot Masjid Baitur Rahman Banjaran. Nanti silakan Kang Denny juga ceritakan aktivitas yang saat ini dijalani. Baik, untuk supaya waktu kita lebih produktif,
serahkan kepada Kang Dini Herawan untuk menyampaikan kajiannya. Sambil saya izin untuk share screen materi Kang Dini ya. Ya. Punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sudah bisa lihat ya, maaf. Sudah bisa lihat semuanya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat, rekan-rekan semua yang saya banggakan, yang Allah muliakan, pertama dan yang utama dalam pertemuan kita hari ini, kali ini kita mengucapkan puji, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, atas perkenanannya kita diberikan kesempatan dalam kondisi sehat walafiat untuk sekedar secuil mendengarkan, melaksanakan nasihat agama, yaitu watawassaw bil haq watawassaw bisabr. Sesama umat atau sesama jamaah sebaiknya adalah kita saling mengingatkan. Sebetulnya yang berbicara di hadapan rekan-rekan semua ini tidak lebih baik lisannya, tidak lebih baik akhlaknya, tidak lebih baik ilmunya daripada yang ada di hadapan saya. Namun ini mungkin kesempatan yang Allah berikan kepada saya dan semoga juga ada manfaat untuk sahabat-sahabat semua yang ada di grup Zoom kali ini. Hadirin jamarukumullah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sesungguhnya kita beruntung sehingga kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan manusia, kita dilahirkan dan kita sudah diberikan modal, yaitu berupa keislaman dari orang tua, dari asbab orang tua kita. Tidak semua hamba-hamba Allah langsung pada saat kelahirannya mendapatkan pendidikan atau mendapatkan layanan sesuai dengan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur kita yang pertama. Karena tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang harus berjuang, yang harus memohon-mohon hidayah atau minimal memohon-mohon kebaikan agar dunianya dan akhiratnya atau hari-hari akhirnya diselamatkan, disejahterakan, disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah jualah yang bisa membolak-balikan hati atas kehendaknya, yang seseorang yang tadinya selamat kemudian Allah balikan menjadi tidak selamat. Untuk itu mari kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamarukumullah, Allah sesungguhnya menciptakan hamba-hambanya itu atas kehendaknya. Tidak boleh kita bertanya kenapa kita dilahirkan dari seorang ibu yang kaya atau keluarga yang kaya, yang miskin, kemudian dengan cacat atau dengan kesempurnaan dilahirkan di Indonesia, dilahirkan di suku Anu, kemudian dilahirkan di negara Afrika, di negara Cina, karena itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan manusia berbeda dengan menciptakan semisal makhluk lain, yaitu ayam. Hadirin jamarukumullah, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan petunjuk atau diberikan pedoman. Kalau kita ibaratkan sebuah pabrik mendistribusikan atau menjual barang, menciptakan barangnya, agar barangnya itu bisa terpakai atau agar barangnya itu bisa bermanfaat, tentu diberikan direction-nya atau diberikan petunjuknya. Tentu saja kalau petunjuk itu tidak dilaksanakan, minimal tidak dibaca,
diamalkan, atau pada saat perjalanan dia tahu, setelah dia tidak tahu, tapi kemudian melanggar dari apa yang menjadi direksi atau petunjuk dari buku tersebut, tentu TV itu tidak akan berfungsi. Kalaupun TV berfungsi, mungkin berfungsinya tidak lama. Demikian juga manusia kalau diibaratkan. Meskipun manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluknya itu didistribusikan ke seluruh dunia, ke seluruh alam. Ada yang hidup di pegunungan, ada yang hidup di pesisir, ada yang hidup di pelosok, ada yang hidup di perkotaan, ada yang hidup di gurun dengan berbagai tantangannya. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk pedomannya, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus manusia seperti kita. Artinya ya tentu saja dengan kemuliaan, dengan mukjizat dan lain sebagainya untuk menghadapi manusia yang dihadapinya. Namun pada intinya semuanya itu bisa diikuti oleh kita. Rasul-rasul yang diciptakan, yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan di muka bumi ini tentu seperti kita, bisa makan, tidur, capek, lelah, gelisah, marah dan lain sebagainya. Namun telah Allah bimbing, telah Allah maksumkan sehingga kita semua bisa mencontohkannya. Ya, tidak bisa terbang seperti kita, sama tidak bisa tenggelam 1 jam 2 jam seperti halnya seperti kita. Makalah itulah salah satu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin jemaah, kita sebagai manusia tentu Allah ciptakan ya dengan perangkatnya agar manusia itu selamat di dunia dan selamat di akhirat. Karena nanti kita akan dimasukkan ke dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di akhirat tidak ada dua pilihan. Tidak ada istilah rest area, tidak ada. Pilihan akhirnya adalah neraka jahanam atau surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu yang Allah janjikan juga kepada kita, bahwa seorang yang muslim yang dalam hidupnya pernah saja dalam satu saat dia mengucapkan, meyakini, melaksanakan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka jaminannya adalah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai lepas hidayah yang sudah ditanamkan dalam diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dikuatkan, kita diberikan petunjuk dalam kondisi agama Islam. Beda halnya dengan ayam. Ayam itu sama ketika melahirkan, dia juga harus berjuang. Berjuang untuk tidak makan 21 hari, berjuang dia untuk mencari makanannya. Kemudian dia bahkan matinya bisa dimakan oleh ular, ditabrak, bahkan bisa juga disembelih oleh kita. Mereka bisa berkelahi mempertahankan, atau mereka bisa berkelahi memperjuangkan hak hidupnya yang itu berupa makanan. Namun semua perjuangan hewan tersebut tidak akan dilirik, tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita, ya, perjuangan sekecil apapun atau maksiat sekecil apapun, pahala sekecil apapun oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda, apa bedanya? Kenapa ayam, hewan yang lain tidak diminta dipertanggungjawabkan? Karena mereka tidak diperintahkan membawa agama. Sedangkan kita hadirin jamaah diperintahkan untuk mentaati ajaran agama. Sahabat-sahabat semua, maka dalam perjalanannya kita senantiasa mengharapkan, senantiasa berjuang, senantiasa kita mengamalkan agar kita menjadikan hamba yang husnul khotimah. Kenapa demikian? Karena perjalanan seorang manusia ditentukan di akhir, ya, di akhirnya. Dalam kitab Sirah Al-Hikmah karangan Athoillah disebutkan bahwa perjalanan hidup manusia itu digolongkan menjadi 4 golongan. Mudah-mudahan minimal kita ada di dalam 2 golongan itu yang ujungnya tetap husnul khotimah. Yang pertama,
Beliau mengatakan bahwa perjalanan hidup manusia itu buruk, namun Allah bisa saja menjadikan baik. Buruk perjalanan hidupnya, akhirnya baik. Kemudian Allah bisa juga memberikan dia buruk dan berakhir buruk. Kemudian yang ketiga, baik dan berakhir baik. Dan yang keempat, digolongkan baik dan berakhir buruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan diri kita semua, ahli keluarga kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, orang-orang yang telah menzolimi atau membuat kita kecewa dan lain sebagainya di dunia ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang yang dianugerahi husnul khotimah. Amin ya Allah Amin. ya rabbal Amin alamin. ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat akhir zaman. Kita tidak bisa meminta umatnya menjadi umat Nabi Adam, menjadi umat atau terdahulu sebagaimana para nabi yang terdahulu. Karena itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, umat akhir zaman, kata para nabi, kata baginda Nabi Muhammad SAW, umurnya pendek-pendek, namun pahalanya dilipat gandakan. Bahkan janji baginda Nabi SAW, aku dan para nabi yang lainnya, sebelum umat Islam, yang sebetulnya umat-umat sebelumnya juga adalah Islam, akan masuk terlebih dahulu sebelum umat-umat para nabi yang lain. Sekarang kondisinya tidak akan ada lagi nabi, tidak akan ada lagi Rasulullah. Bagaimana agar agama ini bisa hidup sampai akhir kiamat? Rasulullah SAW telah memberikan ajaran kepada kita bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Tidak akan ada lagi para nabi yang akan mengemban risalah Islam ini. Menyampaikan lagi. Sekaranglah pekerjaan nabi, risau nabi, perjuangan nabi ada di pundak kita semua. Bagaimana anak keturunan kita, bagaimana saudara-saudara yang di seluruh belahan bumi, penjuru bumi, bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam memeluk agama Islam. Karena tidak akan ada lagi nabi-nabi yang disuruh di kelompok-kelompok tertentu, di bani-bani tertentu. Maka dari itu, hadirin jamaah Rasulullah, mari kita niatkan kita melanjutkan perjuangan baginda Nabi SAW. Apapun sekarang jabatan di dunia, karena sesungguhnya jabatan yang paling mulia adalah jabatannya pesuruh Allah Subhanahu pelanjut pengajar ajaran Nabi bagi SAW. Apa itu? Yaitu mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kesuksesan, meletakkan kebahagiaan hidup manusia di dunia tembus sampai akhirat hanyalah pada amal agama Islam. Karena hadirin jamaah, kenapa kesuksesan dan kebahagiaan itu ada dalam agama Islam? Allah menjanjikan, bahkan Allah telah meridhoi Islam, berarti barang siapa yang menjalankan atau memegang agama Islam dengan segala konsekuensi di dalamnya, maka akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ridho Allah Subhanahu wa taala tentu saja itu yang kita inginkan. Namun hadirin jamaah rahimakumullah, agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Meliputi iman, ibadah, muamalah, muasyarah, dan akhlak. Namun hadirin jamaah rahimakumullah, pada saat ini saya khususnya dan kita mungkin juga merasakan umat Islam belum punya kekuatan dan belum ada kemampuan untuk mengamalkan agama secara sempurna.
Namun hadirin jamarukumullah, para sahabat radhiyallahu anhum yang mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum. Mereka ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka. Mereka telah sukses dan jaya dalam mengamalkan agama secara sempurna karena mereka telah memiliki minimal, ya, menurut para ulama mereka memiliki 6 sifat-sifat dasar yang kita sebut saja sebagai 6 sifat mulia para sahabat baginda Rasulullah SAW. Bahkan di dunia saja hadirin jamarukumullah, ada beberapa sahabat yang disalahkan bukan jasadnya saja, bahkan alat yang dipakai di dunia sudah terdengar oleh baginda Rasulullah SAW bahwa si fulan atau kita sebut Bilal itu sudah terdengar terompahnya di surga Allah. Belum yang lain-lainnya. Ya, hadirin yang ada 10 secara jumhur ulama mendapatkan berita dari baginda Rasulullah SAW, para sahabatnya yang masuk bersama beliau. Hadirin jamarukumullah, apa 6 sifat tersebut? 6 sifat ini merupakan wujud agama yang sempurna. Karena agama yang sempurna artinya bukan merupakan wujud agama yang sempurna. Karena yang sempurna tentu saja adalah apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis. Tetapi apabila kita selaku umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentu saja ilmunya, akhlaknya diwariskan atau diberitakan kepada kita melalui para sahabat, melalui tabiin dan lain sebagainya. Ya, para sahabat ini sukses karena telah memiliki 6 sifat yang mulia. 6 sifat yang mulia itu adalah mereka mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, mereka senantiasa mempunyai sifat dalam pengamalannya, sholatnya khusyuk dan khudu. Yang ketiga, mereka senantiasa mempunyai sifat ilmu ma'adzikir. Kemudian ikramul muslimin, mengikram, melayani, mengkhidmat muslimin yang mereka temui. Kemudian atau yang mereka datang kepada mereka, kemudian senantiasa tasfihun niat, dan mereka senantiasa mengorbankan dari sebagian harta dirinya, waktunya untuk mendakwahkan agama ini, untuk mengajak, ya, atau untuk menyampaikan tabligh keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendatangi umat, mereka mendatangi manusia-manusia di seluruh pelosok bumi. Dan salah satu yang kita sekarang nikmati adalah Islam datang ke Indonesia tidak melalui burung. Islam tidak datang tidak melalui air. Islam datang melalui orang-orang yang mempunyai risau, mempunyai pengorbanan diri, harta, dan waktu untuk menyampaikannya kepada saudara-saudaranya di seluruh muka bumi. Alhamdulillah kita bisa mendengar bagaimana Islam masuk ke daerah-daerah, mohon maaf, yang dulu dikenal animisme, sekarang sudah masuk banyak orang-orang yang memeluk agama Islam di daerah yang dulu mungkin tidak bisa didatangi, tapi dengan kepengorbanan mereka, dengan jihad mereka, Islam bisa sampai kepada mereka karena tidak ada lagi pemungkaran bahwa agama ini tidak nyampe kepada mereka, dan kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa agama yang mulia ini tidak nyampe kepada mereka. Maka hadirin jamarukumullah yang sama-sama saya muliakan, mari kita bersama-sama ya belajar mengenai sifat mulia ini, karena mereka telah sukses membawa dirinya
bahkan keluarganya sukses di dunia akhirat. Ada mereka juga yang kaya, ada mereka juga yang miskin, ada mereka juga yang pekerja, ada juga dan lain-lain profesi. Tapi semuanya berjuang agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Agama ini tidak diletakkan kemuliaan pada harta. Kalau memang harta itu bahwa siapa yang paling kaya dia yang akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, faktanya hadirin jamaah Allah, ada orang yang terkaya ya, Nabi Sulaiman taat kepada Allah. Kemudian Allah berikan petunjuk kepada Allah dan mereka selamat dunia akhirat. Kemudian ada juga orang yang kaya, Firaun, Korun, tapi dengan kekayaan dia taat, Allah benamkan di mulut. Orang yang cerdas, orang yang kuat, semuanya kalau tidak diletakkan pada iman dan amal agama yang sempurna, Allah tidak akan ridhoi kepada mereka. Hadirin jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sedikit demi sedikit belajar. Sama, saya juga belajar untuk menyampaikan. Anggap saja ini mungkin saya kalau belum ada yang dengar lebih awal mengetahuinya atau paling tidak membacanya, menyampaikan. Bagi yang sudah mengetahuinya bahkan mengamalkannya, anggap saja ini sebagai mengingatkan. Mari kita masuk satu persatu. Kang Arya punten, ini terlalu cepat atau terlalu lambat? Lambat. Terlalu lambat. Oke. Waktunya mepet ya? Enggak, Kang, masih setengah jaman lagi lah. Oh, astagfirullah. Oke, untuk ini ya, untuk menguraikan ya. Oke, yang pertama hadirin jamaah, yakin atas kalimat thayyibah syahadatain. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya apa? Artinya tidak ada yang berhak disembah ya, selain Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah SAW. Maksudnya adalah kita harus belajar, bahkan ujungnya adalah pada suatu keyakinan, mengeluarkan keyakinan pada makhluk. Ketergantungan meskipun itu asbab, kemudian ditutup siapa pemberi yang utamanya yaitu Allah. Kalau kita mengeluarkan keyakinan makhluk dalam hati kita dan memasukkan ke dalam hati kita hanya Allah, segala sesuatu kejadian baik buruk, senang maupun susah, musibah maupun nikmat itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fadilahnya apa? Fadilahnya adalah dari sahabat baginda Nabi SAW Abu Dzar, beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda, tidak ada ya, tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia mati di atas keyakinan tersebut kecuali dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, berkata Nabi SAW, barang siapa bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dengan sepenuh hatinya, maka dia akan masuk surga dari pintu manapun. Yang pertama, ada sedikit perbedaan. Perbedaannya adalah ketika dia meninggal, kalimat yang terakhirnya Allah mampukan, Allah izinkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jaminannya masuk surga. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq, barang siapa yang pernah meyakini dengan sepenuh hatinya, pernah ini artinya bisa kemudian di akhirnya tidak mampu mengucapkan, diizinkan, dia juga dimasukkan ke dalam surga. Jadi ujungnya akan dikesurgakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Prosesnya nanti di akhirat tentu saja hanya Allah ya yang akan mengecek, memberikan balasan yang seadil-adilnya. Tapi kita sebagai umat Islam mempunyai keyakinan
bahwa kita apakah ujungnya akhirnya akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Apakah akan dimasukkan dulu, digodok dulu, dicuci dulu ya. Kayak kita diberikan apa istilahnya, kita diberikan amanah piring. Kalau kita kembalikan piringnya pecah, ya dibuang, tidak akan dicuci dulu. Itu dibuang langsung masuk neraka. Langsung masuk tidak akan dimanfaatkan lagi. Tapi kalau kotor mungkin dicuci dulu baru disimpan di tempat yang baik. Ya, seperti itulah mungkin gambaran saya yang awam. Selanjutnya kita bagaimana cara mendapatkannya. Cara mendapatkannya, hadirin jami'akumullah, kita harus meyakini bahwa setiap pemikiran, setiap ucapan, setiap yang kita dengar itu akan masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam otak kita. Nah, ketika itu masuk ke dalam otak kita dan sebagainya, maka hadirin jami'akumullah, yang akan masuk adalah hati, hati akan memberikan kepada otak, memerintah kepada otak, dan otak akan memerintah kepada lisan, bahkan tangan kita gitu ya. Maka hadirilah, sering-seringlah berkumpul dengan orang-orang yang senantiasa membicarakan keagungan, kemahakuasaan, kemahapemberian rizkian, selalu diikatkan kepada Allah sebenarnya. Hadiri halakoh pengajian senantiasa membicarakan, mendakwahkan tentang arti pentingnya kalimat ketauhidan itu, dan juga senantiasa kita mendakwahkan, kemudian kita mengamalkan ya, paling tidak dalam zikir-zikir kita. Jangan sampai ada satu hari pun kita lalai atau disibukkan dengan dunia ya. Karena barangkali setelah kita mengucapkan la ilaha illallah, maka dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawa kita dan kita sudah mempunyai keyakinan bahwa kalimat yang terakhir itu adalah kalimat la ilaha illallah, maka kita masuk dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itulah cara mendapatkannya. Kita masuk ke sholat khusyuk dan khudu, hadirin jamaah. Sebentar. Sholat khusyuk dan khudu ini, hadirin jamaah, Kang Arya tiasa dialitan. Sekedap. Apanya yang dikecilin Kang Denny? Layarnya dari saya gitu. Oh ini. Maaf, ada. Hadirin jamaah, ketika yang kedua adalah keyakinan kita kepada kalimat yang kedua Kang Arya, yaitu kalimat Muhammad Rasulullah. Artinya adalah bahwa tiada yang bisa menyelamatkan kita, amalan kita ya, kecuali atau syariat kita, kecuali syariat atau yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Itu artinya, maksudnya adalah kita harus meyakini bahwa cara menyelamatkan kita, cara membahagiakan kita, cara mensukseskan kita adalah cara-cara yang dipakai, yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah SAW. Adapun fadilahnya, hadirin jamaah, maka barang siapa yang mencintai Rasulullah SAW, berarti dia akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Cara mendapatkannya, hadirin jamaah, senantiasa mendakwahkan pentingnya sunnah-sunnah Rasulullah, kemudian amalkan kehidupan sehari Rasulullah mulai dari bangun bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Selanjutnya hadirin jamaah adalah sholat ya, sholat khudu wudu. Hadirin jamaah, masih ada waktu Kang? Oke. Artinya sholat ini adalah Masih Kang Dini, masih. Itu aja ya. Diselesaikan saja Kang Dini, nggak apa-apa. Ya, sholat dengan konsentrasi dan merendahkan diri ya.
dengan mengikuti cara yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, meskipun banyak mazhab, maka sebaiknya kita bertanya mazhab mana yang akan kita ikuti, atau banyak-banyaklah bertanya. Jadi kita jangan juga kok dia berbeda dengan kita, pasti mereka punya alasan, dengan kita juga mungkin masalah. Yang penting kita jangan mengikuti tanpa mengetahui apa dasar dari kita melakukan itu. Kemudian maksud sholat khusyuk dan wudu adalah membawa sifat-sifat. Sifat apa? Sifat kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sifat kita Kang Denny. kita akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi agak berhenti sebentar Kang Denny. Oke. Diulang sedikit. Ya. Jadi maksud sholat khusyuk dan wudu adalah membawa sifat-sifat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka sesungguhnya apabila kita mengenai dalil-dalilnya, saya kira lebih sering ya diungkapkan oleh ustaz-ustaz yang lain, bahwa sholat itu mencegah keji dan munkar. Kemudian dalam beberapa hadis disebutkan bahwa baginda Nabi SAW ketika menghadapi kesulitan senantiasa sholat, ya sholat. Kemudian kita ketika mendengar musibah berupa meninggal saudara atau meninggal saudara muslim, dia senantiasa sholat dan lain-lain. Karena sholat itu menjadi penolong ya, bagi orang Islam. Sholat itu adalah milahnya orang yang beriman. Kemudian dengan sholat akan menghapuskan ya, sholat itu sebagai bukti ya bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengejawantahan bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ketika dia menginginkan dia sholat hajat, ketika dia mendapatkan musibah, dia meminta solusi, menghindarkan diri, dimulai dengan sholat. Ketika dia sakit pun dia senantiasa sholat. Sholat adalah pemberi solusi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi ketika kita sakit, yang pertama kita ingat bukan obat, yang pertama kita ingat bukan berangkat ke dokter, tapi yang kita ingat adalah laksanakan sholat, kemudian kita berikhtiar. Dan ketika misalnya kita disehatkan juga sama, kita sholat merasa enakan, kemudian kita juga menghindari hal-hal yang dilarang misalnya oleh dokter, mentaati apa-apa yang supaya kita tidak sakit lagi. Bagaimana cara mendapatkannya? Cara mendapatkannya adalah seperti tadi. Ketika kita sering mengucapkan, ketika sering kita mendengar, ketika sering kita melakukan, maka dakwahkanlah arti pentingnya sholat. Kemudian bagaimana kita harus juga berlatih ya, cara mendapatkan ini, berlatih memperbaiki zohirnya sholat kita. Ya, zohir kita sholat kita perbaiki. Kadang-kadang ya kita mungkin tahiyat awal yang duduknya seperti ini, kemudian ada perbedaan yang lain, ya kita tanyakan. Kenapa misalkan pada saat tahiyat akhir kok saya lurus, yang lain bergeraknya juga ada yang di tengah-tengah, ada yang dari awal gitu ya. Kemudian ada yang setelah membaca sesuatu dia ada langsung. Nah, seperti itu. Ya, kita tanyakan, kita perbaiki, kita tanya kepada mereka, kepada orang-orang yang ahli, kepada orang yang lebih paham dari itu, sehingga kita mendapatkan ketenangan ketika kita melakukan suatu pengamalan. Insya Allah lanjut Kang Arya. Ilmu ma'zikir. Para sahabat radhiyallahu anhum, hadirin jazakumullah, senantiasa menanti-nantikan ya. Minimal ketika sudah sholat wajib ya, mereka menantikan kira-kira apa yang akan diasam. Jadi keingintahuan ya, keingin diberikan petunjuk atau ilmu oleh baginda Rasulullah sangat tinggi ya. Kira-kira wahyu apa yang akan disampaikan, kira-kira wejangan apa yang akan disampaikan, kira-kira apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah SAW. Arti ilmu ini adalah sesungguhnya ya, semua petunjuk yang datang dari Allah melalui baginda Rasulullah. Itu intinya. Intinya adapun ilmu-ilmu yang lain itu adalah ilmu-ilmu masail.
Tapi intinya adalah kita harus meyakini bahwa ilmu yang wajib untuk menyelamatkan diri kita adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada kita ya awalnya melalui baginda Rasulullah SAW. Ya, karena nanti di alam kubur saja sebagai saringan pertama kita harus meyakini bahwa kita akan ditanya. Apabila pertanyaan itu selamat, maka selamatlah kita, atau minimal kita akan ditenangkan, dinyamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan ditanya harta kita, kita tidak akan ditanya gelar kita tidak akan ditanya bahkan hal-hal yang lain yang berkaitan sudah ditandaskan ilmunya oleh baginda Rasulullah SAW, apa yang akan ditanyakan. Dan tentu saja pertanyaan itu tidak sembarangan bisa dijawab, tidak bisa dihafalkan, tidak bisa dicontek oleh kita. Ilmu zikir itu artinya ilmu. Kemudian zikir adalah senantiasa mengingat. Para sahabat itu dalam setiap kesempatan, ke setiap waktu, senantiasa dihubungkan. Setiap kejadian, setiap dan sebagainya yang dia lihat, yang dia rasakan, bahkan dalam setiap kegiatan, setiap hal nafasnya, itu senantiasa bagaimana mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada ilmu zikir ini adalah bagaimana kita mengamalkan. Para sahabat itu mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat dan keadaan. Dan keadaan tidak hanya dalam keadaan susah saja dia misalkan ingat, atau kepada saat keadaan senang saja kita ingat. Kadang-kadang kita senang ketika kita senang maka kita taat ya. Kita ikut pengajian ke sana kemari, zikir sama, tapi ketika susah boro-boro atau sebaliknya. Ya. Jadi harus dalam setiap saat dan keadaan dengan menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan ikut zikirnya itu ya, ikut cara baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang kemudian ditafsirkan atau dipahami oleh beberapa ulama, ya kita mau mengambil yang seperti apa ya. Yaitu dipersilahkan karena mereka pasti dan ada dasarnya. Ya, ilmu itu dibagi dua. Yang pertama adalah ilmu fadoil, ilmu fadilah. Ilmu fadilah itu kalau mengerjakan ini apa nih pahalanya, itu perlu untuk menyemangati kita. Kalau kita tidak melaksanakan ini, tidak melaksanakan sholat, apa nih akibatnya? Kalau kita melaksanakan pahala, apa nih akibatnya? Kalau kita misalkan duduk di antara dua waktu sholat, kemudian duduk di majelis apa, banyak sekali tuh. Kita harus banyak bertanya ya, duduk dalam halakoh ilmu. Supaya apa? Itu untuk memotivasi kita bahwa kita itu kalau kita tidak tahu ya tentang manfaat sesuatu, maka kita tidak bisa mengerjakannya. Tidak lama, atau paling tidak tahu apa yang kita kerjakan itu untuk apa dan apa manfaatnya. Sedangkan ilmu masail adalah ilmu alat ya, atau ilmu di luar, artinya ilmu-ilmu yang lain. Ya, ilmu-ilmu maksudnya ilmu tentang bagaimana mengupas tentang fadilah itu. Gitu. Tentang sholat, tentang zakat, ya kita kalau sudah tahu fadilah-fadilahnya, bagaimana kita agar itu mendapatkan fadilah itu. Ya. Kemudian fadilah ilmu itu disebutkan bahwa Abu Dzar radhiyallahu anhu bersabda, ya Abu Dzar, Rasulullah bersabda, ya Abu Dzar, sungguh jika kamu berangkat pagi-pagi untuk belajar satu ayat dari kitab Allah, itu lebih baik bagimu daripada engkau sholat 100 rakaat. Dan engkau berangkat pagi hari untuk belajar satu bab dari ilmu, baik diamalkan ataupun tidak, tapi dia sudah berangkat mendengarkan, duduk ya dengan takzim, ya hormat, karena sesungguhnya ilmu yang disampaikan oleh ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu adalah lebih baik bagimu daripada engkau sholat 1000 rakaat. Bayangkan, itu adalah fadilah. Salah kita mengetahui kita duduk ya seperti ini, ya seperti misalkan kita duduk dalam suatu majelis, ya kita belum mengerti, kita belum paham dan sebagainya. Bahkan kata Rasulullah belum mengamalkannya saja, itu lebih baik daripada syukur. Apalagi dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamal. Itulah motivasi yang diberikan kepada Abu Dzar yang sesungguhnya juga sampai kepada kita semua. Kemudian Abu Hurairah berkata, ya yang tadi dalam hadis Ibnu Majah, kemudian dalam hadis riwayat Muslim, terjemahan bebasnya,
Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melalui satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara logika juga begitu kan. Kita secara logika kita ingin menginginkan sesuatu, kalau kita tahu ilmunya maka kita akan dimudahkan, tidak disulitkan ya untuk mendapatkan sesuatu itu. Apalagi ilmu tentu saja untuk ya kesuksesan kita di dunia dan di akhirat. Kemudian bagaimana cara mendapatkannya itu kita sering menyampaikan ya seperti ini. Mudah-mudahan suatu saat rekan-rekan sahabat semua berkesempatan ya seperti kesempatan yang diberikan. Itu pada hakikatnya adalah bagaimana agar ilmu itu ya seperti para sahabat. Para sahabat kan juga sama, Rasul ditanya, kemudian bukan ya kayak ngobrol gitu ya, menyampaikan bahwa mereka itu paham atau tidak ya oleh atas apa-apa yang diberikan ya, dan mereka itu para sahabat ya, hadirin jamaah menyampaikan juga ya ke keluarganya. Jadi salah satu warisan dari baginda Rasulullah SAW yang sekarang masih ada ya, dan kita coba sampai diikutin di muka bumi ini adalah setiap sholat ya, hampir setiap sholat wajib beliau itu tidak langsung setelah sholat sunnah tidak langsung meninggalkan tempat duduknya ya. Seringkali para sahabat itu berkumpul ingin mendengarkan, disampaikanlah ini. Dan kalau para jamaah rahimakumullah ya melihat sekarang hampir semua di masjid-masjid di Tanah Haram ya, baik di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram itu ada holakoh ya, majelis ilmu. Di masjid-masjid di sekitaran juga begitu. Itu fakta ya, alhamdulillah saya pernah diberikan kesempatan, ternyata benar. Ya, jadi setelah itu mereka duduk di majelis holakoh Al-Qur'an, holakoh tentang sia-sia, holakoh dan lain sebagainya. Yang intinya adalah bagaimana mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian senantiasa berdoa, setelah kita berdoa agar apa yang kita dapatkan ilmu itu ya kita bisa mengamalkannya. Kemudian zikir itu artinya adalah tadi mengingat ya, maksudnya agar mengaitkan senantiasa bahwa kita itu la haula wala quwata illa billah. Zikir mengingat bahwa kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir bahwa kita harus senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita makhluk yang lupa, kita makhluk yang lalai, tapi kalau dengan pembiasaan begitu kita lupa, diingatkan lagi, maka kita akan merasa bahwa kita merasa terikat, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadilahnya banyak sekali ya. Hadirin jamaah tentang zikir itu ya. Jadi masih ada Kang Arya ya, cara mendapatkan sudah ada, langsung ke Ikramul Muslimin ya. Hadirin sungguhnya sudah Kang, sudah pindah slide-nya di Ikramul. Oke. Memuliakan sesama orang Islam ya. Kemudian maksudnya itu adalah menunaikan hak-hak orang ya, hak-hak semua orang Islam yang meminta tanpa kita meminta. Dan beri kita fadilahnya, barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan dari saudara kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan satu kesulitan darinya nanti di akhirat. Cara mendapatkannya, cara mendakwahkan tentang artinya melayani, hikmat dan sebagainya. Kemudian latihannya gimana cara latihannya? Kita harus senantiasa belajar mengucapkan salam bagi orang yang tidak dikenal maupun yang tidak dikenal, meskipun berbeda ya. Kita anggap saja kalau kita sudah mengetahui bahwa itu non muslim beda ucapannya, kalau kita belum kenal, belum tahu, bahwa ucapan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian menyayangi yang muda, menghormati ya yang tua, kemudian memuliakan ulama ya, orang-orang yang memberikan ilmu warisan mereka warisan Nabi, dan menghormati kepada sesama. Kemudian berbaulah dengan orang-orang yang wataknya berbeda. Kemudian tasyihuniat. Tasyihuniat itu adalah kita senantiasa membetulkan ya, meluruskan niat kita. Niat itu kadangkala kita baik, tapi di perjalanan ada yang membelokkan, yaitu setan. Apalagi di akhirnya. Tadinya kita niat mungkin ingin memberi, kemudian dengan
kemudian dengan selintas ini ada atasan kita, ini ada mertua kita, atau ini ada saudara kita, kemudian dibelokkan oleh mereka yang tadinya mungkin hanya mau ngasih 5.000 karena ada yang lain makhluk ya, kemudian diberikan. Nah, para sahabat itu senantiasa belajar karena niat itu senantiasa berubah di awal, di pertengahan, dan di akhir. Maka senantiasa ketika kita mau beramal dalam niat, luruskan di awal, kemudian diperbaiki pada saat di perjalanan pada sedang beramal, dan kemudian kita luruskan lagi niat pada saat sudah beramal. Niat itu adalah membersihkan amalan kita ya hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat itu memang tidak terlihat, bisa diucapkan, tapi hati ketika dibelokkan oleh oleh setan, hanya kita sebetulnya yang bisa menyaring apakah itu karena Allah atau tidak. Maka para sahabat telah diajarin oleh baginda Rasulullah agar senantiasa senantiasa luruskannya. Fadilahnya itu maksudnya ya. Fadilahnya adalah di sini disebutkan bahwa Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk rupamu, hartamu, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat ya kepada hatimu dan amalanmu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dari Sa'ad radhiyallahu an, baginda Nabi SAW bersabda, hanyalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini dengan sebab orang-orang yang lemah di antara mereka, yaitu dengan doa, sholat, dan keikhlasan mereka. Itulah ikhlas nanti. Ikhlas itu memang harus dipaksakan. Bimbingan para ustadz dan yang terakhir hadirin jamaah Allah. Terakhir ya, Kang Arya. Slide-nya terakhir betul. Yaitu dakwah wa tabligh khuruj fi sabilillah. Kita telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat akhir zaman, kuntum khairun umat yang terbaik yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini, dan itu berada di umatnya, hamba yang pernah diciptakan yang terbaik, yaitu umat baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan keseluruhan ya, artinya umat yang terbaik, umat yang artinya itu mengemban tugas kenabian, senantiasa taat kepada Allah. Bukan kita sebagai nabi, bukan, tapi pekerjaannya, risaunya, geraknya, pengorbanannya, harta dirinya itu bagaimana agama ini hidup terus sampai di muka bumi. Ya, bagaimana dulu para nabi mengajarkan keesaan kepada Allah, kemudian hapus, diganti lagi oleh para nabi yang lain. Ada yang paralel ini, ya seperti itu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga umat ini selama umat ini menjaga ya pekerjaan atau apa yang menjadi kerisauan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah itu artinya mengajak, ya, mengajak itu lebih berat daripada menyampaikan, karena mengajak itu langsung, ya. Kalau menyampaikan dia bisa sampaikan, bisa tatap muka atau tidak. Tapi kalau mengajak itu lebih kepada ada unsur dia menghadapi resiko, ya. Menghadapi resiko face to face. Dia bisa diludahi, dia bisa ditendang, dia bisa tidak ditemui, dia bisa dimaki dan sebagainya. Itulah Rasulullah SAW juga seperti itu dulu. Sedangkan mengajak atau menyampaikan, dia bisa menyampaikan melalui media, melalui orang lain, tolong disampaikan. Tapi kalau dakwah itu perbedaannya seperti itu. Dakwah mengajak, kemudian tabligh itu menyampaikan. Sementara bagaimana caranya ya untuk orang-orang tertentu ya dengan kesibukannya, para yang datang yang mencari dia datang ke tempatnya. Tapi hadirin jazakumullah itu kan sedikit populasinya. Para kiai yang karena kesibukan dia harus mengajar, ya. Justru orang-orang yang datang kan nggak bisa ditinggalkan. Tapi umumnya nih kita itu diliputi oleh dunia. Karena pekerjaannya menyempatkan waktu saja menemui saudara-saudara muslim kita yang ada di pelosok. Tugas siapa itu? Bukan tugas mereka yang dimampukan saja, bukan uangnya saja. Kita sempatkan dalam hal ini, hadirin jazakumullah, khuruj fi sabilillah, keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, keluarnya di jalan Allah. Kita keluar menggunakan harta diri kita. Kita tidak boleh meminta-minta. Keluar ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, seperti misalnya tidak membicarakan masalah politik, tidak membicarakan masalah aib masyarakat, tidak membicarakan masalah
dan lain-lain yang tidak berkaitannya. Yang kita ingin adalah bagaimana agar mereka diajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan setelah mereka datang ya ke masjid mau membicarakan agama, ya kita serahkan kepada orang-orang ahli ya, orang-orang tua di sana yang membimbingnya, karena kita keluar kan ke sana itu yang namanya silaturahim tidak selamanya di sana. Seperti para sahabat Rasulullah SAW, ada yang kembali ke Madinah, ada yang kembali ke Mekah, bahkan ada yang menetap di sana beranak pinak, hadirin jamaah Rasulullah. Ya. Kemudian maksudnya apa sih dakwah ini? Sebetulnya adalah bukan untuk mereka, tapi untuk diri kita. Untuk apa? Untuk memperbaiki diri kita. Islah namanya. Ya, islah itu sederhananya begini. Kita jangan melakukan yang tidak kita senangi dilakukan oleh kita kepada orang lain. Kalau kita tidak senang bahwa mereka melakukan itu terhadap kita, ya, maka dalam diri kita tanamkan, kita minimal jangan melakukan apa yang mereka lakukan. Kita senang diperlakukan oleh mereka, maka tanamkan dalam diri kita, kita juga ingin melakukan hal yang seperti mereka. Bukan, saya mah tidak senang, pokoknya cara saya sukanya seperti ini. Kalau mereka tidak seperti itu, saya tidak suka. Saya tidak suka seperti itu, mereka harus suka seperti saya. Nah, itu. Maka bergaul, berkumpul dengan orang yang berbeda karakter itu, masya Allah, melembutkan hati kita, ya, melembutkan hati. Bagaimana kita mengikram mereka, tidak merasa kita lebih tinggi dari mereka, ya, kita tidak melihat pangkat jabatan dalam diri kita, ya, posisi apapun yang ada dalam dunia itu, ketika kita berdakwah langsung kepada mereka itu tidak dibawa, ya, dan lain sebagainya. Kemudian menghidupkan agama secara sempurna pada diri sendiri, ya. Nah, pada diri kita sendiri kan kita juga mengharapkan hidayah itu tidak datang untuk kita, keluarga itu, tapi juga untuk saudara-saudara yang lain. Pengalaman, alhamdulillah, ya, karena pergaulan itu dalam hidup ini, selama hidup ini, Allah telah izinkan saya mengislamkan satu orang di Masjid Baitur Rahman. Ya. Dari apa? Dari mereka lewat, mendengar mungkin lewat, disuguhin kopi, ya, duduk di beranda masjid, di depan mereka, di layar, kemudian mereka ingin tahu, akhirnya mereka tertarik dan kita islamkan, alhamdulillah. Kemudian fadilahnya apa? Fadilahnya itu ada di jamaah sekumullah, ya, tidak ada dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Fussilat 33 yang artinya mungkin secara awam saya, ya, terjemahan bebasnya itu, tidak ada yang lebih baik perkataannya melebihi orang yang mengajak kepada Allah dan beramal soleh, dan dia berkata sesungguhnya saya adalah termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat jamaah rahimakumullah, ya, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan juga meluangkan diri kita atas waktu kita, ya, atas waktu kita, atas harta kita, keluar di jalan Allah, meninggalkan keluarga kita. Kan hanya sesaat. Kita juga bisa kok rapat dinas di luar kota 3 hari, tidak masalah. Ya, kita bisa kok ada proyek sebulan, kita bisa kok umroh meninggalkan keluarga 9 hari. Kita bisa meninggalkan mereka, ya, jajan anaknya pada saat kita tinggalkan, istri kita misalkan itu ditinggal, ini untuk jajannya selama saya tinggal, ini bekal anak, ini belanja, ini untuk bayar listrik, untuk bayar itu, kita bisa siapkan. Ya, nah, cuman perbedaannya pada saat kita tinggal ini untuk agama kita, mendatangi saudara-saudara kita. Perbedaannya lagi, kita bawa bekal sendiri, pulang nol, karena harta kita dihabiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengkhidmat mereka untuk diri kita. Jadi pulangnya tidak bawa uang. Berbeda dengan orang yang misalkan seminar dan sebagainya, bisa mereka meninggalkan diri, keluarganya untuk sesaat dan kembali dengan kesejahteraan dunia yang mereka dapatkan. Mari kita berpikir, hadirin. Sudahkah kita berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh para sahabat itu ada dalam diri kita? Kita belajar bersama-sama. Berat sebetulnya. Pengalaman saya memulai keinginan itu sebulan sekali dulu pada saat saya kerja di bank asing. Saya keluar seminggu sekali. Beritikaf
ya di Masjid Agung itu alun-alun Jawa Barat. Setiap Jumat saya tidak pulang, saya matikan HP, saya tinggalkan semuanya. Jadi saya pertama kali malam pertama di masjid itu meninggalkan keluarga yang tadinya tiap hari pulang, tiap hari dilayani, seolah-olah oh beginilah keadaan di kubur. Merasa saya itu, wah mereka tidak tahu kita, anak istri tidak tahu keadaan saya, dan saya pun tidak tahu keadaan mereka. Apakah mungkin sedang sakit, sedang dan lain sebagainya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu. Dengan latihan seperti itu, dengan hujah seperti itu, insya Allah suatu saat ada risau kita tentang agama kita. Bagaimana Rasulullah yang dicontoh oleh para sahabat, sehingga agama ini tersebar di seluruh muka bumi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita. Dan terakhir, mudah-mudahan apabila kita dengan belajar 6 sifat para sahabat ini ada dalam diri kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan ya kepada diri kita untuk mengamalkan agama secara sempurna. Mereka telah sukses, mereka telah tercatat dalam sejarah dengan tinta emas, ya. Maka jangan sampai agama ini hilang dalam keluarga kita, saudara-saudara kita. Karena kita tidak peduli. Jangan sampai bagaimana cara menguburkan, cara memandikan, cara mentalqifkan, hal-hal yang sederhana. Mereka kesulitan pontang-panting mencari orang yang memandikan. Mereka pontang-panting mencari bagaimana cara menguburkan, bagaimana cara mensolatkan. Apakah itu kita risau? Semuanya sebetulnya setiap ada dalam kita harus bisa. Jangan sampai saudara-saudaraku sekalian, orang tua meninggal, ya kita menunggu berjam-jam kepada orang lain yang harusnya adalah kewajiban kita, yang harusnya adalah mahram orang anak-anaknya yang harus mengurusnya. Mulai dari memandikan, mengafani, mensolatkan, menguburkan. Itu harus kita yang ada di depan. Bukan kita yang menunggu-nunggu ke mereka. Termasuk mungkin ada dalam tanda kutip tradisi ya kita mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita, orang tua kita ya. Kebiasaan yang baik itu. Tradisi ya berkumpul bersama saudara dengan tetangga, mengeluarkan infak kita untuk menjamu mereka, meringankan beban mereka, ya alhamdulillah. Maka terakhir mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita. Ya. Ya bagaimana mohon maaf tadi kelewat bagaimana cara mendapatkannya nih. Cara mendapatkannya hadirnya Allah, dakwahkan pentingnya dakwah dan kemudian kita luangkan waktu, hal yang kecil. Luangkan waktu bagaimana agar anak istri kita tidak tergantung kita. Kita ada di rumah, beras habis, misalkan ada orang tua datang, dan sebagainya. Kadang toh suatu saat mereka juga akan ditinggalkan oleh kita. Toh suatu saat para istri akan ditinggalkan oleh kita. Toh para suami akan ditinggalkan oleh istri-istri kita. Ya, maka dari itulah kalau kita tidak siap, maka berbahayalah. Maka bagaimana para sahabat ditinggalkan ya, ditinggalkan anak, ditinggalkan suaminya di jihad jual, ya mereka tidak seperti kita seolah-olah sayap sebelah atau dua-duanya patah. Ya. Kemudian kita luangkan waktu, ya. Ada yang meluangkan waktu untuk keluar yang bersilaturahim, ya. Masuk dalam halakoh-halakoh yang bagaimana kita memberikan saling mendukung, memberikan kekuatan agar kita bisa berjalan di jalan Allah, keluar dari rumah masing-masing, tidak seluruh waktu tentu saja. Yang minimal kita bisa keluar 1 hari, 2 hari, 3 hari berkelompok, beritikaf di masjid saudara-saudara kita yang lain. Ya, kemudian berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam pasukannya, rombongannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang risau agama ini tetap hidup, tetap dihidup-hidupkan dalam kehidupan kita keseharian sehingga agama ini tetap hidup karena kita ikut andil akan putus ya seperti putusnya seorang anak yang kafir yang keluar dari Islam, dia tidak akan mau belajar lagi tentang Islam karena dia merasa siapa lagi yang ngajarin, dia akan diajarin oleh orang lain. Nah, apalagi kalau anak kita Islam, siapa lagi yang mengajari kita dalam 24 jam selain diri. Itu saja barangkali Kang Arya yang ingin sampaikan, mudah-mudahan tidak ada yang bertanya ya. Dan cukup mungkin. Mudah-mudahan segala kekurangan yang saya sampaikan itu datangnya dari saya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menyentuh hati-hati kita untuk risau akan hidup agama kita dalam keluarga kita, saudara-saudara kita, seluruh umat manusia di muka bumi ini. Demikian disampaikan, saya kembalikan kepada Kang Arya. Ya, baik. Terima kasih Kang Denny atas penyampaian materinya tentang 6 sifat mulia para sahabat Rasulullah SAW yang telah dijelaskan oleh Kang Denny tadi. Dan insya Allah apabila 6 sifat para sahabat tersebut ada dalam diri kita ya Kang Denny, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada kita melakukan agama secara sempurna. Baik, sekarang pukul 9.11 kita masih ada waktu mungkin sekitar 20 menit apabila teman sahabat semua ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silahkan bisa langsung dibuka speakernya atau mau di chat dulu, mangga silahkan. Ada pertanyaan, Kang Denny. Ada tips agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dan bisa melafazkan kalimah thayyibah. Ini dari Ustadz Fahmi ya. Masya Allah. Ya. Tentu saja Kang Ustadz lebih paham ya referensinya daripada saya. Sebetulnya itu bisa dijawab oleh orang yang sudah meninggal. Karena dia tahu sukses atau tidak dengan ucapannya itu kan. Tapi kita punya keyakinan. Keyakinan itulah yang disampaikan kan ketika Rasulullah hidup. Kemudian keyakinan itu juga yang harus mendasari bahwa kita akan sukses kalau apa yang disampaikan seperti keterangan tadi itu oleh bagi Rasul. Banyak sebetulnya yang yang pertama tentu saja berdoa ya. Berdoa agar kita bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala akhir dari hidup kita ya. Dirubah itu karena sebetulnya ada juga sebuah keterangan betul, manusia itu sudah ditentukan katanya. Masuk surga, masuk akhirat. Gitu ya, seperti itu. Ada juga bahwa Allah sebenarnya berkuasa juga dia untuk merubahnya gitu, untuk merubahnya. Nah, tentu saja akhir itu tergantung dalam perjalanan. Akhir itu adalah tergantung pada perjalanan. Artinya perjalanan itu menentukan kita berakhir kemana, gitu kan? Berakhir kemana? Ya kalau tips yang lebih khusus sih dari saya sebetulnya saya nggak punya, hanya berusaha aja. Bagaimana agar kita itu senantiasa intinya menyerahkan bahwa apa yang tiada Tuhan selain Allah yang menggerakkan saya, ya kan tadi yang menggerakkan saya, yang membuat saya gembira, yang membuat saya sedih, yang membuat saya cukup, yang membuat saya kurang, yang membuat saya dipuji, yang membuat saya dihina, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah merasakan bahwa itu dari Allah, maka mintalah kita kepada Allah bahwa kita dibikin yang terbaik, hikmahnya. Ya, hikmahnya, kita dipuji hikmahnya supaya baik, kita dimaki supaya baik, kita dikurangkan kehidupannya atau materi supaya baik. Pokoknya semua baik di mata Allah SWT. Yang kadang-kadang kan Allah sudah berkata, belum tentu baik bagi kamu meskipun kamu merasa baik, atau belum tentu jelek bagi kamu meskipun itu merasa hanya Allah yang tahu. Nah, kita meminta husnudon kepada Allah. Yang kedua, kemudian kita melaksanakan bagaimana agar kita husnudon kepada Allah, ya kita senantiasa melaksanakan, yakin aja bahwa perintah Allah seperti itu, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja dengan ilmu. Tuh. Jadi seperti tadi bahwa ini agama nih, agama ini tidak akan ada nabi lagi yang akan menyampaikan, yang akan menyampaikan, yang akan menyebarkan lagi. Siapa nih? Ada di tugas pundak siapa? Ya mudah-mudahan dengan kita berada di dalam, masuk ke dalam pekerjaan Nabi, dakwahnya, tablignya, ya kita berharap, ya Allah saya sudah melaksanakan itu, mudah-mudahan Allah menerima dan aku diucapkan pada semua. Yang ketiga, yang pertama kan senantiasa husnudon, berdoa apapun yang disampaikan kita. Yang kedua, kita senantiasa taat. Yang ketiga juga adalah kita harus menghindari maksiat-maksiat kecil maupun besar kepada Allah Subhanahu wa taala.
ya. Dan manusia itu tempatnya salah, tapi Allah suka ketika bukan hewan ya, bukan juga malaikat, bukan juga setan. Ketika kita melakukan kesalahan, maka kita bersegera bertobat ya untuk kembali disayangi oleh Allah SWT. Ya, kalau diibaratkan mungkin seorang anak ya, ada anak kan bandel gitu ya, namanya juga, kemudian dia minta maaf, kemudian dia berbuat baik, sayangnya itu tambah lagi. Tapi kalau seorang anak itu udah nakal, tidak mau minta maaf, bahkan lebih itu, ya Allah juga ya, kalau diibaratkan awamnya lah, guru-guru saya mengatakan seperti itu. Ya kembali lagi. Mudah-mudahan saja kembalinya itu pas kembali ingin kebaikan itu dicabut oleh Allah itu ketika kita sedang kembali, bukan kita sedang jauh. Gitu. Itu barangkali Kang Fahmi, bukan tips saya, itu mah yang menyebabkan saya tenang lah gitu lah. Saya mendapatkan ketenangan sekarang itu seperti itu gitu loh. Ternyata seperti rezeki ya, atau harta. Ternyata dulu waktu gaji sekian, satu suap, sekarang juga satu suap. Tenangnya sama kok. Tapi ngejar-ngejarnya yang berbeda gitu. Baik. Mudah-mudahan tidak puas Kang Fahmi ya. Silakan. Ya, baik Kang Denny, terima kasih penjelasannya. Semoga pertanyaan dari Ustadz Fahmi bisa terjawab. Kita masih punya 1, 2, 3 Kang, Masya Allah. pertanyaan ya dari Uni Ira. Masya Allah, tabarakallah Kang Denny, semoga senantiasa dalam lindungan Allah. Amin ya Allah. Menjaga agar kita tetap istiqomah Kang Denny ya. Ya mungkin. Punten Kang Arya, bukan Uni Ira itu. Maaf ya. Mbak Irma. Irma, oke. Irma bukan Ira. Dari Uni Irmawati ya Kang Denny. Enggak Kang, jadi bagaimana caranya menjaga kita agar selalu tetap istiqomah ya dalam kebaikan tentunya. Ya, istiqomah itu sesuatu yang mudah diucapkan, tapi untuk senantiasa dikerjakan. Tipsnya, kalau dari saya bukan tips dari, mungkin ilmunya yang saya baca lah gitu ya. Saya nggak ingat ya referensinya apa, tapi kesimpulannya setelah saya baca, saya renungkan, saya amalkan sedikit-sedikit. Awamnya itu begini, lakukan, kalau kita minum itu, ya itu tadi fadilah. Kita harus ada ya kitabnya itu fadilah amal namanya. Jadi amal apa ada di sana, amal haji, amal sholat, amal sedekah, amal apa, semua hal-hal yang kecil ya. Itu ada amal-amal apa. Kalau kita mah berdasarkan hadis dan Al-Quran, nilainya itu matematikanya itu berapa lah gitu. Ya, sedekah sekian, ini sekian. Satu itu yang membuat kita motiv. Tapi bukan itu sebetulnya. Tapi harus kita mulai dari kita ingin tahu sih. Ingin tahu ya. Kita juga usaha, kalau nggak tahu secara logis, kalau kita usaha nih, tapi kita nggak tahu untungnya dari usaha itu apa, jual bala-bala kita kerjain, tapi nggak tahu pas dijual berapa ya, di mana belinya. Jadi kita harus tahu dulu satu fadilah, ya fadilah amal, atau ya dari duduk-duduk di majelis ilmu ya. Kebetulan saya itu santri kalong, begitu ada waktu malam-malam ya ikut, pulang ikut, jadi nggak ngamar di pesantren gitu ya, karena sudah tua. Jadi kita harus mengerti fadilah yang pertama. Dari fadilah itu kita ada motivasi bahwa Allah akan memberikan balasan begini, bahwa Allah akan memberikan balasan azab begini gitu. Alasan kebaikan begini. Yang kedua, kita mulai dari hal-hal yang menurut kita kecil dulu gitu. Ya, kecil misalkan. Contoh misalkan sholat tahajud itu misalkan 12 rakaat. Ya, kita yang penting saya mampu 2 rakaat ya 2 rakaat aja, tapi bangunnya 2 rakaat itu nanti kita tingkatin dari hal yang kecil. Misalkan kita sedekahnya tiap ba'da subuh saya niatkan 1000, masukin ke kenceleng di jalan, atau masukin pada saat kita lewat ada masjid, masukin mau 5.000, maupun siapapun yang menurut kita membutuhkan, kita kasih, niatkan dalam hati kita. Tapi kalau dengan terus menerus yang tadinya terpaksa, maka akan keterpaksaan itu menjadi suatu kebiasaan. Jadi mulai dari hal-hal yang kecil. Dan yang jangan lupa kita senantiasa memohon doa kepada Allah. Karena bagaimanapun kita tidak dibisakan itu adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa ikhtiar doa. Ya. Seperti itu. Seperti contoh misalnya
maaf supaya enggak ke yang lain lah ya, contohnya gitu, karena kan mungkin yang lain lebih baik dari saya, yang lebih hebat, lebih sempurna. Misalnya begini, saya dulu pada saat ini ingin dari keinginan seminggu sekali saya itu meninggalkan keluarga ya, pulang kerja Jumat jam 7-an lah gitu ya, tidak pulang, udah musyawarah saya tidak akan pulang. Kalau itu dilaksanakan tiap hari, kemudian akan nambah Allah pertemukan dengan jamaah, dengan saudara-saudara yang kalau saya awalnya itu di masjid duduk baca kitab ya, saya bawa kadang-kadang 3 kitab, sudah baca Quran, sudah zikir ya, hanya itu aja, tahajud. Tiap ternyata ada jamaah. Jadi saya berada di masjid sendirian. Begitu Allah pertemukan dengan orang-orang yang ternyata lebih hebat lagi, mereka keluar, mereka ke pelosok-pelosok. Saya kayaknya ikut nih. Jumat saya udah kerja, Sabtu libur, Minggu libur. Ya. Nah, Allah nanti akan berikan jalan keluar. Pertama kali saya keluar itu ke Bandung Barat, ke pinggir hutan, ya, tidak ada listrik, kemudian tidak ada kamar kecil dan sebagainya. Itu ujian. Sementara di Masjid Agung Jawa Barat air ngalir, listrik, bisa makanan gampang, didudukan di sana. Tapi karena ada kekuatan teman-teman yang seperti itu, dikuatkan, masak sendiri, nyuci sendiri, semua sebelah sendiri. Tapi alhamdulillah dibalas oleh Allah, saya bisa bersilaturahim, mendengarkan selama 3 hari itu, mendengarkan tahu nasihat-nasihat dari ulama-ulama sekitar, kemudian bisa berinfak terhadap ada ibu-ibu atau anak-anak yang perlu jajan. Nah, dibalas oleh Allah kepuasan dan hal-hal yang kemudian diistiqomah. Jadi itu 3 barangkali sederhananya. Yang pertama mulai dari hal yang kita kuasai dulu, ya, kemudian kita senantiasa minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua memang harus dipaksakan, baru kita nanti akan, kalau tugas amanah kecil ini aja Allah tidak akan memberikan ya bukan Allah, manusia aja, Allah itu akan memberikan sesuai dengan kemampuan, dan Allah ketika memberikan sesuatu, Allah pasti manusia itu bisa, tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan dirinya. Atasan juga begitu. Atasan tidak mungkin misalnya kasih gelar manajer kepada seorang mohon maaf cleaning service, akan dilakukan. Tapi tidak semua, pasti ada cleaning service yang dimampukan oleh Allah menjadi seorang manajer dengan seperti itu. Jadi ya sederhananya sih, mungkin bahasa sederhananya itulah. Seperti tadi ya, mohon maaf kalau Pak Baliut cek sana gitu. Kalau ngatasnya Pak Baliut apa? Ya. Baik Kang Denny. Ya, terima kasih penjelasan kita. Beranjak pertanyaan berikutnya, ini CS Samarinda kelihatannya cucu Sumpena ya? CS Samarinda cucu Sumpena. Iya, Kang Cucu. Iya, Kang Cucu. Zikir dan wirid yang bagaimana biasa diamalkan para sahabat, Kang Dina. Tuh Kang Cucunya nongol tuh Kang Cucu, silakan. Ya, wirid di luar sholat atau wirid setelah sholat? Yang masyhur kan setelah sholat wajib. Yang biasa dilakukan lah, ya setelah sholat nggak apa-apa. Dan setelah sholat biasanya itu yang para sahabat. Iya. Oke. Kang Cucu atur nuhun ya, tebih-tebihnya asa ngerasa caket ya. Karena Kang, jadi bisa meskipun sekarang udah 10:30 di sana ya, Kang Cucu. Ya. Masya Allah. Ya, Rasulullah itu para sahabat diajarkan oleh para nabi untuk istiqomah, ya, untuk istiqomah, karena selain ada permohonan yang untuk pribadinya dalam sholat, kan Rasulullah juga mengajarkan, salah satunya misalkan begini, di akhir sholat kalian, ya, bahasa bebasnya lah ini ya, Kang Pandai referensi, pada saat tahiyat akhir, sebelum kita assalamualaikum berdoalah, kita minta perlindungan dari dari azab jahanam, dari fitnah dunia, dari fitnah akhirat, dari fitnah kubur. Kita doa, diajarkan ya, itu masyhur. Kemudian pada saat sujud, pertanyaannya kan kita juga doa, kita doa untuk orang tua kita, tapi jangan panjang-panjang, jangan
wasahbihi, doanya yang diajarkan dalam posisi itu gitu. Jadi misalkan gini, soal tahiyat akhir itu misalkan kirang langkung 3 menit ya, doanya jangan sampai setengah jam. Jadi terus sekian atau bikin. Jadi sesuaikan lah. Tapi kalau minimal kalau kita 5 kali itu kita minta, insya Allah dalam sujud juga ada sujud. Nah, yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kepada para sahabat dan sampai kepada kita, yaitu tadi minimal ya Rasulullah membacakan kalimat tasbihat, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, terus la ilaha illallah 30, Allahu akbar 33, dan ditutup dengan kalimat la ilaha Allahu akbar, la ilallah, la ilaha astagfirullahaladzim, la ilallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang masyhur. Artinya kalau yang diajarkan seperti itu sebetulnya waktunya tergantung pada kesediaan keluar muslim. Ya ditambahin itu lebih baik. Itu ya. Ada guru saya ini sedikit ya mengajarkan minimal 2 kali, yaitu doa pagi dan petang ya. Doa pagi petang itu ba'da subuh atau menjelang duha ya. Dan yang kedua adalah ba'da subuh pagi-pagi dan ba'da maghrib ya, meninggal ba'da maghrib. Itu 2 ini besar sekali fadilahnya itu. Kita mau zikir apa aja, mau zikir apa bebas kita mengingat kepada Allah. Di antara 24 jam itu kita luangkan waktu khusus. Kalau bisa jangan ditinggal ini. Ulama saya mengatakan jangan ditinggal doa pagi dan petang. Ini masyhur ya, yaitu pagi-pagi dan petang sebelum berangkat ya, dan kemudian setelah pulang sholat maghrib. Ya doanya itu ya masing-masing sih nggak ada ketentuan. Kalau mungkin saya ingin share, saya selalu membacakan pertama setelah doa-doa itu ya, itu memasukkan zikir. Kalau saya nih mohon maaf, barangkali ada perbedaan. Saya diajarkan diijazahkan pertama membaca istighfar ya. Selalu istighfar di luar setelah membaca Quran dan sebagainya. Kita khususkan istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, illallah 100 kali, Allah 100 kali, jadi la ilaha illallah 100 kali, illallah 100 kali, kemudian la ilaha illallah, illallah, kemudian Allahu Allah 100 kali, terakhir hati kita, masukkan dalam hati kita Allah, tapi kita tidak bersuara. Itu bebas. Ya, semampu kita mau 1000 kali jadi Allah. Jadi kita diam, masukkan ya kalimat itu, nanti akan terasa aliran darah nafas gitu, itu apa, saya susah menyatakan. Allah itu seiringi dengan nafas. Nah itu. Jadi coba kalau itu diterapkan ya, kita kadang-kadang saya nih sedang aduk, lupa masukin aliran nafas yang keluar itu Allah, tapi dalam hati. Nah kalau itu sudah masuk, wah masya Allah, saya itu susah tuh. Sampai sekarang gagal. Tapi kalau itu udah masuk, apapun yang kita dengar, kondisi apapun yang sebagainya, ya itu karena Allah. Kalaupun celotehan itu mah ya itu hanya untuk menimpali saudara kita yang lain aja gitu. Kemudian pada saat la ilaha illallah itu masukkan ke sini. Jadi masukkan ke aliran darah ke jantung kita pada kalimat Allah. Itu bukan para sahabat ya, saya dari ulama-ulama yang sampai ke disebutkan oleh ulama saya itu nyampe kepada sahabat juga. Gitu. Jadi ya dikembangkan oleh masing-masing bagaimana cara dia mengingat Allah. Maka lihat pada saat makan ingat Allah, ingin ke WC sebelum masuk WC ingat Allah, pada saat di WC pun ingat Allah, tapi tidak diucapkan ya. Tidak diucapkan. Nah, itu susah. Itu batin itu. Tapi insya Allah Kang Cicu ya lambat laun bisa. Apalagi di Kalimantan banyak ulama-ulama besar, ulama-ulama masyhur insya Allah. Kang Fahmi saya doakan juga menjadi ulama besar. Amin. Ya. Amin. Semuanya ya. Terkenal. Ya, baik. Allah. Terima kasih Kang Denny atas penjelasannya ya Kang Cicu. Cukup ya Kang Cicu ya. Cukup, Kobil tuh. Kita beralih ke berikutnya nih dari Kang Faisal.
Mangga Kang Faisal dibuka videonya, mungkin bisa langsung disampaikan apa yang ingin ditanyakan. Eh, nggak usah video. Silakan. Assalamualaikum Kang Denny. Aduh, alhamdulillah banyak dapat pencerahan nih Kang. Ya Kang, pada saat kapan nih mendapat hidayah berbalik arah seperti yang sekarang sudah Kang Denny jalankan gitu kan? Dan proses di awalnya bagaimana gitu kan, dan bagaimana respon dari orang-orang terdekat nih, termasuk yang di rumah, di kantor, dan keluarga besar. Ya itu aja Kang, nuhun Kang Arya juga. Ya. Terima kasih Kang Faisal. Mangga Kang Denny, silakan. Ya, baik. Saya beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya katakan itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak masuk riya di dalam. Pengalaman aja ya, pengalaman itu berbeda-beda ya. Belum tentu baik untuk yang lain, juga belum tentu tidak baik untuk saya sebetulnya. Yang saya rasakan itu intinya itu dari Allah memberikan keinginan saya untuk menuntut ilmu kan. Jadi di sela-sela waktu itu kebetulan saya suka senang baca buku ya. Dan baca buku itu kadang-kadang kan tidak terjadi dialog. Saya datang pengajian. Nah, pertama kali itu saya senang itu setiap pulang kerja itu kebetulan di Bandung itu suka ada pengajian ini tablik akbar, pakai panggung, pakai rebana gitu. Itu bisa sampai subuh Kang. Ya dari sana kemudian saya renungan dan sebagainya gitu, bahwa ada kalimat yang saya apa kalimat itu? Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Artinya urusan dunia mah akan hidup 1000 tahun lagi, tapi urusan akhirat seolah-olah kita harus menikmati. Kita kadang-kadang salah menafikan. Dunia untuk hidup maksudnya kalau ditafsirkan oleh ulama yang saya dengar, dunia menyantai, tenang. Kenapa? Dunia itu sudah ditentukan, usia kita sudah ditentukan, rizki kita sudah ditentukan, hidup celaka kita sudah ditentukan, jodoh kita semua sudah ditentukan. Artinya Allah pasti berikan, itu yakin. Bahkan tidak diberikan, Allah hantarkan. Ada sebuah riwayat tapi terlalu panjang, bagaimana dia menghindari kematian, tapi Allah sampaikan. Jadi sudah disediakan oleh Allah. Ya, istri sudah disediakan, anak akan berapa, mati di usia berapa, sakit kapan, rezekinya mau dapat apa, mobil mau dapat, itu sudah. Tapi akhirat tidak ada yang menjamin. Akhirat tidak akan ada yang menjamin. Kalau kita lalai, kalau kita bermain-main di dunia, itu yang masuk dalam asyafirullah. Ada Rasulullah sekarang 15 abad yang lalu ya Bang, ada di alam kubur. Bagaimana hidupnya? Kita meyakini hidup Rasulullah. Padahal hidupnya cuma 60 tahun, 63 tahun di dunianya. Tapi disenangkan sekarang dengan kehidupan dunia yang waktu dunia sekarang 15.000 tahun ya? 1.500. Abu Jahal hidup berapa tahun? Nggak sampai 100 tahun. Artinya dia nikmat, dia dapat perempuan apa aja, dia dapat kesenangan apa dia bisa, tapi hanya 100 tahun. Itu juga kalau diurus dari segi baik. Tapi sekarang 1.015 tahun kita punya keyakinan dihinakan, diazab oleh Allah. Dan kita tidak bisa keluar lagi. Nah, itu maksud saya. Jadi bukan menakut-nakuti, bukan menakut-nakuti, bukan. Jadi saya banyak kekurangan dilalaikan pada saat itu. Ya, dengan pekerjaan yang hektik, yang namanya kerja di bank ya, apalagi bank asing, banyak cut off time. Apabila ekspor, kebetulan saya di bank transfer di ekspor. Apabila misalkan transfer ini gagal 1 detik saja dari waktu yang disidangkan BI, sementara kita terus adzan sudah berkumandang, itu saya rasakan. Kalau saya terus-menerus seperti ini, ya Allah. Nah itulah, begitu saya muncul seperti itu, saya tidak langsung. Saya musyawarah dengan keluarga, dengan istri. Saya perlu 4 tahun nggak meyakinkan istri, meyakinkan anak-anak agar saya bisa diizinkan. Tapi saya tetap tidak mau sini karena apa? Modalnya itu kita harus presentasi pada saat kita keluar, apa kenyamanan, zona keamanan yang mereka itu kan pasti akan ditinggal. Nah kita meyakinkan mereka. Nah setelah kita satu bulat aja, satu suara,
ternyata kantor nggak mengizinkan. Saya perlu waktu 2 tahun untuk meminta dikeluarkan gitu Bang. Apa namanya tuh, kalau keluar atas permintaan kantor deh. Saya mengundurkan pensiun dini. Betul. Saya perlu 2 tahun dalam setiap penilaian kerja atau performa operasional, kesimpulannya itu saya ingin mundur, keluar. Ya, tapi oleh atasan saya nggak bisa. Masih dibutuhkan. Bahkan pada saat restrukturisasi yang terakhir, itu saya tetap nggak bisa. Nah, yaitu tadi kekuatan doa diizinkan oleh Allah. 2015 ya, saya dapat pinjaman yang tadinya untuk beli rumah, untuk beli tanah, orang yang beli tanahnya itu gagal. Hari itu pagi-pagi itu harusnya ke notaris tanda tangan, pagi-pagi dia datang ke rumah digagalkan. Pak, mohon maaf, tanahnya tidak jadi dijual. Terpikir oleh saya, wah ini uang untuk apa? Nah itu izin Allah hidayah. Yang terpikir oleh saya adalah pergi ke Mekah. Uang ini ada, ya saya pergi ke Mekah. Fasilitas itu ada dulu. Karena saya pikir ada jaminan dari pensiunan dan sebagainya ya, daripada digunakan untuk cari-cari gitu. Nah, karena tadi udah terbentuk istri dan anak-anak, begitu nggak susah, nggak untuk beli, jangan beli mobil, nggak, bahkan langsung menyetujui, langsung hari itu juga saya minta izin ke kantor untuk daftar. Begitu berangkat, Kang, berangkat sana 2015 bulan Oktober bulan Oktober lah saya selesai. Kemudian salah satu yang saya minta doa kepada Allah di Masjidil Haram, di tempat-tempat istajab itu bukan yang lain. Ya Allah, kalau keinginan saya keluar dari kantor ini, waktu itu maaf, mungkin berbeda, ada perbedaan lah dari diri saya, ya mohon maaf, mungkin berbeda. Kalau ini baik untuk saya, segerakanlah. Kalau memang itu kalau itu buruk saya bertempat di sana, segerakanlah. Bagi saya, ya mohon maaf. Kalau itu memang baik, ya Allah, terserah pertanyaan. Dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala 3 bulan, Kang. 3 bulan saya dipanggil, kamu dapat golden handshake. Ya, alhamdulillah. Nah, golden handshake itu saya masuk. Ini kan sekarang yang menjadi dengan bantuan teman-teman mekanisasi pertanian, sekarang sudah berdiri hampir 4 tahun ya, dari 2018 saya keluar 2016 membangun masjid wakaf selama 2 tahun. Jadi uang itu plek untuk masjid wakaf Baitur Rahman. Berkat bantuan dari saudara-saudara muslim di mekanisasi pertanian sampai sekarang. Nah, itulah yang saya sekarang, kerjaan saya itu yang ngepel, nyapu gitu ya, ngebersihin WC gitu ya. Kalau ada yang nginep, ya seperti itulah. Nah, itu alhamdulillah. Masya Allah, atau nun Kang Denny, Insya Allah kapan-kapan saya mampir ya ke masjidnya ya. Oh, Masya Allah, nanti sama-sama aja. Kang Evan tuh. Banyak, hampir seluruhnya orang-orang MP itu dukung waktu itu. Ya. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan katsiran. Baik, terima kasih Kang Denny. Terima kasih Kang Faisal pertanyaannya pribadi. Punten. Ya, baik. Ini mungkin terakhir pertanyaan kalau saya lihat ya dari Daniel. Udah ada. Iya, udah Daniel, bisa langsung sampaikan atau sedang dalam posisi yang nggak memungkinkan, atau saya bacakan ya Kang Denny ya. Ya. Oh, Kang Denny udah Daniel, silahkan kalau mau sampaikan ini lagi. Oke, saya bacakan ya, mungkin masih agak kesulitan. Ya. Kang Denny, bahwa karakter Rasulullah itu semuanya luar biasa gitu ya. Boleh tahu katanya karakter apa yang favorit dari Kang Denny, terutama yang cocok dengan suasana saat ini, terutama suasana politik saat ini. Jadi dari berbagai macam karakter Rasulullah itu yang semuanya baik, apa yang katanya favorit katanya ya, dengan cocok dengan suasana yang politik saat ini. Ya, intinya sih kita jangan amalan kita, ya, keyakinan kita, iman itu jangan sekali-kali menggantungkan pada kondisi dan keadaan. Ya, kondisi dan keadaan. Kalau kondisi menguntungkan kita, ya kita. Kalau tidak menguntungkan kita, ya tidak. Allah itu memberikan berbagai kondisi situasi pada kita. Tapi kalau kita bahwa kondisi itu diciptakan, diberikan oleh Allah, maka kita kembalikan kepada Allah bagaimana cara menguntungkan.
ya ujungnya sih ya bahasa kerennya mah amar ma'ruf nahi munkar. Tapi amar ma'ruf nahi munkar ini kita harus berjamaah bagaimana kita menyamakan agar kalau ada kebaikan kita dukung bareng-bareng, agar kita ada kemungkaran yang kita lihat ya kita cari dukungan agar sepemahaman agar kemungkaran itu dengan berjamaah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gini Kang, karakter Rasulullah yang paling favorit, yang cocok dengan saat ini, ya keadaan saat ini, ya yang kita dituntut nih untuk bersabar, ya atau apa ya. Makanya saya minta Kang Denny share gitu ya, kira-kira apa yang paling cocok nih karakter biar kita tuh bisa mencontoh gitu loh. Keadaan kan seperti ini nih, kira-kira apa gitu. Thank you. Ya. Jazakallahu khairan. Ya. Amin. Ya kalau Rasulullah ini kita harus membaca riwayat bagaimana Rasulullah menghadapi pemerintahan yang zalim. Ya diajak dulu, ya dikritisi, ya agar taat kepada Allah. Kalau sudah tidak bisa dikritisi, tidak bisa ya dia istilahnya bagaimana agar cara menghentikannya itu. Menghentikannya sesuai dengan kewenangan. Ya Rasulullah pada itu sebagai khalifah yang mempunyai dia fotonya dong, fotoin pakai itu sini. Jadi saya tidak bisa bicara terlalu jauh seperti itu karena jauh kondisinya di mana Rasulullah pada saat itu memiliki kekuasaan, ya kekuasaan untuk bersikap lembut, bersikap sedangkan para sahabat ya seperti tadi Umar itu orang yang paling keras, tapi ketika menjadi Umar itu kerasnya 360 derajat berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq, jelas tuh. Tapi ketika Umar bin Khattab menjadi penguasa, dia lembutnya selembut Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ketika dia menjadi penguasa, kerasnya melebihi Umar bin Khattab, bayangkan. Ya, itu dalam menjaga umat, menjaga agama gitu. Jadi orang yang keras seperti Umar pada saat itu dia lembut, tapi pada saat Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu dia menjadi keras. Itu Kang Daniel. Ya kalau situasi ini mah ya saya sebagai orang awam lah, rakyat ya cuma bisa. Oke, hatur nuhun pisan Kang, hatur nuhun pisan. Ya. Saya dengar senang dengarnya. Ya, luar biasa ya. Ini panutan saya. Susah loh jadi orang jadi panutan itu ya. Mudah-mudahan bisa juga menjadi maboter ya. Ya marboter gitu ya. Ya, insya Allah ini saya ngomong bukan bercanda ini, jadi jangan ketawa ya. Oke serius ini serius ya, insya Allah kalau diberikan rezeki mau ini ngikutin jejaknya. Tapi kalau pensiun kayaknya belum kakek. Ya nggak apa-apa, bertahap ya. Tapi kalau usaha lelenya mungkin kita bisa joint venture nanti dengan dengan Om Haryadi ya. Mudah-mudahan kita bisa jadi ini. Insya Allah, jadi pengusaha lele yang berhasil gitu ya. Amin, insya Allah. Kabul. Ikut. Lanjut. Silakan dilanjut. Baik, terima kasih. Udah Daniel masih menyempatkan diri dalam kesibukan ibadah di sana. Jadi itu pertanyaan terakhir Kang Denny. Jadi dari teman-teman, terima kasih atas penyampaian materinya. Semoga pahala yang berlimpah buat Kang Denny kita semua dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Kemudian bersama keluarga juga tentunya teman-teman sahabat semua yang sudah hadir di sini. Semoga keberkahan dan pahala yang berlimpah dari Allah selalu untuk para sahabat semua. Baik, sebelum kita tutup, mangga Kang Denny ditutup dengan doa sebelumnya. Ya. Silakan barangkali ada saudara kita yang Oke, kalau gitu mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuka keridhaan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Sebelumnya saya mohon maaf jika penyampaian ada kata-kata yang tidak berkenan, yang tidak difahami. Mudah-mudahan menjadi motivasi, yang tidak dipahaminya menjadi motivasi untuk mencari tahu, yang tidak berkenannya mudah-mudahan dilembutkan hatinya untuk memaafkan saya. Mari kita berdoa.
Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, Takabir, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Walu, ya Akhir, ya Dhahir, ya Rajab, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ala yayin wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa syaqan min birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syaqaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tujib qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin alhamdulillah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Ila hadaratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakatin umul Qur'anil asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira, Kang Denny, juga teman-teman semua. Untuk menambah keberkahan, kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Atur nuhun. Kang Faisal masih segar nih. Terima kasih semua. Segar bugar hebat. Ya nuhun ya Kang Arya ya. Amin, Sampai amin. Kang. Nuhun. Terima kasih teman-teman semua. Kasadayana yang tidak disebutkan satu persatu. Ya, Maaf nih. Makasih. Tidak muncul di layar. Nuhun Alhamdulillah. bisa. Nuhun Kang Denny, hatur nuhun Assalamualaikum Arya. warahmatullahi Ya, Evel, turun semua. Sehat semua insyaallah. Ya, amin. wabarakatuh. Terima kasih. Walaupun duitnya banyak.